Begitu juga disampaikan ketika ditanya oleh Pak RW, Saudara Sarli, pernahkah Pak RT itu datang sama Bapak minta uang mengatasnamakan perangkat atau atasnamakan warga? Dengan terang benderang menyatakan Saudara Sarli mengatakan tidak pernah Pak RT datang ke saya atas nama pribadi, bukan atas nama perangkat. Fotonya, apakah dia yang tukangnya sekalian? Itu. Jadi ada beberapa titik fasum yang dijadikan. Ada tiga. Ada fasum di dekat rumah yang bersangkutan. Pikir masyarakat tahu lah yang di pojok itu batas yang digeser lebih kurang. Jadi dia terima uangnya, bukti transfernya ada, foto-foto dia tukangnya ada atau ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nah, siang hari ini saya ada sebuah hal menarik yang akan kita bahas pada siang hari ini karena saya bertemu dengan Pak RT. Wah, ini jabatannya Pak RT, kemudian lawyer juga, Bang Darussalim. Selamat siang dan assalamualaikum. Selamat siang, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah, Bang Taufik sehat. Sehat ya. Doa. Saya mau membahas tentang mengklarifikasi ini ya, mengklarifikasi dari pemberitaan yang sudah muncul di hari kemarin tentang RT 01 RW 15 Kelurahan Sialang Munggu, di mana itu sempat pemberitaan mengatakan bahwa RT-nya menerima uang ratusan juta dari sebuah pekerjaan developer untuk pembangunan di area perumahan. Nah, boleh diceritakan sedikit nih, kronologinya seperti apa sih sebenarnya? Ya, makasih ya Bang Taufik. Ini memang sangat menarik sekali. Memang tadi malam saya coba dapat video yang menyatakan demikian lah kira-kira. Cuma semua bukan dapat videonya. Nah, saya mau cerita sedikit kronologinya bahwa saudara pengembang melalui orang-orangnya datang ke perumahan, ke rumah RW dan juga ke rumah saya menyampaikan etikat dan niat baiknya untuk melakukan pembangunan. Intinya menyampaikan surat mohon izin membangun. Itu cukup berapa kali dah, 2-3 kali. Namun tidak pernah kita gubris dengan alasan bukan kewenangan kita untuk memberikan izin dan melarang mereka bangun. Kira-kira seperti itu. Bukan kewenangan untuk melarang dan mengizinkan ya. Itu abang sebagai RT berarti ya? Iya, jadi pada saat itu kita melihat bahasa surat dari yang bersangkutan mohon izin untuk membangun. Mungkin bahasa pamit lah, tapi saya dukung ada etikat baiknya untuk datang menyampaikan hal tersebut. Nah, dari pernyataan surat beliau itu ini cukup 1 atau 2 kali sering masuk surat segala macam. Akhirnya kami jajaran perangkat, saya, Pak RW dan RT 2, RT 3 termasuk juga sekretaris RW juga duduk bersama kira-kira terhadap permohonan dari beliau ini apa yang perlu kita lakukan, apakah kita diamkan atau perlu kita jawab, lalu dapat kesimpulan dijawab saja. Nah, kira-kira dari hasil kesimpulan pertemuan kami para perangkat dijawab saja bahwa menjawab surat saudara tadi tersebut yang menyatakan isinya kira-kira bahwa kami sebagai pengurus perangkat RT maupun RW di lingkungan KPM itu tidak punya hak untuk melarang maupun mengizinkan yang bersangkutan untuk bangun. Akan tapi jika yang bersangkutan punya izin dan legalitas yang lengkap, tentu sesuai aturan hukum yang bersangkutan punya izin. Lalu kita serahkan kepada mereka, maka selesailah tugas kami sebagai RT pada kali itu. Nah, pada Sabtu malam kemarin itu terjadi pertemuan antara warga, kemudian developer dan RW juga sebagai penengah ya. Iya. Nah, itu apa yang dibahas di sana? Ya, sebenarnya pertemuan ini sudah berlangsung itu 2-3 kali. Pertama, pertemuan di masjid dalam rangka syukuran yang diadakan oleh sebagian masyarakat yang intinya bersyukur bahwa kita dapat bantuan dana dari developer sebesar 250 juta. Lalu ada 250 juta. Nah, ini. Dan pertemuan kedua dalam pertemuan di masjid itu Saudara Salim menyatakan bahwa yang bersangkutan menyatakan saya atau perangkat yang bersangkutan tidak pernah memberi uang baik kepada saya maupun kepada RT lain. Pada RT lain nggak ada. Nah, lalu pertemuan rumah Pak RW begitu juga disampaikan ketika ditanya oleh Pak RW, Saudara Sarli, pernahkah
Pak RT itu datang sama Bapak, minta uang mengatasnamakan perangkat atau atasnamakan warga. Dengan terang benderang menyatakan saudara Salim menyatakan tidak pernah Pak RT datang ke saya atas nama pribadi, bukan atas nama perangkat. Nah, ini perlu dipilah dulu oleh masyarakat supaya tidak menyebar isu kemana-mana yang tidak baik untuk kita bersama, seperti itu. Nah, di pemberitaan yang muncul bahwa Pak RP ini Ya. menerima uang senilai 100 juta, bahkan 120 juta. Nah, itu gimana? Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, inilah yang perlu saya luruskan. Memang selama ini saya memang diam untuk melihat situasi. Akan tapi dengan diamnya saya sampai hari ini tentu merugikan saya dan keluarga dan juga perangkat yang lain. Bahwa sebenarnya peristiwanya adalah terang benderang saudara Salim menyatakan tidak pernah memberikan uang atas nama perangkat. Nah, ini perlu dipilah. Ada posisi saya sebagai ketua RT di KPM dan ada juga posisi saya pada saat saya sebagai bertindak untuk dan atas nama lawyer beliau. Lawyer berarti ada surat kuasa dong? Iya, nah ini surat kuasanya. Saudara yang bersangkutan juga tekan kuasa ke saya, ini ada materi 6.000. Dan ini juga kemarin sudah saya tunjukkan ya ke forum rapat itu. Nah, faktanya demikian. Nah, Ini kapan dia menyerahkan kuasa kepada Pak RT? Ini menyerahkan kuasa Kepada lawyer, ini sebagai lawyer? Ya, seingat saya itu hampir 1 minggu setelah surat dari RT RW yang kami tanda tangan itu kami serahkan. Lalu yang tahun berapa itu? Ini masih tahun 2021. 2021. Okay. Ketika saya serahkan surat itu habis tugas saya. Namun yang bersangkutan mungkin belum kuat, masih takut bangunannya akan diganggu lagi oleh oknum-oknum yang hari ini menyerang saya itu. Lalu yang bersangkutan dengan kerendahan hati minta, Bapak juga bertindak sebagai lawyer saya. Tentu saya tidak terima begitu saja. Lalu saya minta, oke, kalau seandainya demikian, coba beri saya dokumen dulu, data-datanya agar saya pelajari. Nah, setelah saya pelajari semua dokumennya, izinnya, perpanjangan dan segala macam, termasuk sertifikatnya. Nah, tidak pernah dan tidak maksudnya tidak satu pun saya jumpai adanya kesalahan. Intinya sudah yang bersangkutan punya hak untuk membangun, ya, untuk membangun. Termasuk surat dari perizinan. Dalam hal ini boleh yang bersangkutan untuk melanjutkan pembangunannya. Tapi tidak ada permasalahan lagi. Makanya mau saya bertindak untuk atas nama lawyer beliau. Berarti itu memberikan pandangan hukum. Di lawyer berarti kan ada kesepakatan tertentu. Nah, tentu iya. Saya sebagai lawyer, saya dimintakan jasa, konsultasi, pendapat, tentu kan harus bayar. Profesi saya itu. Nah, tentu berapanya kesepakatan itu antara saya dengan klien saya yang tahu. Ini kan profesi, nggak boleh saya ungkapkan. Makanya tapi hari ini ketika profesi saya jalankan, tugas saya jalankan, selesailah pembangunan dan ruko bisa terjual, dan hari ini saya datang kepada yang bersangkutan untuk memberikan janji yang pernah diucapkan jasa saya sebagai lawyer beliau dan bukan atas nama RT atau perangkat di situ. Akhirnya abang datang ke developer untuk meminta hak abang. Nah, ini yang saya dapat nonton bahwa ada terjadi pengancaman di sana. Nah, ini yang perlu diluruskan, kasihan masyarakat dan juga kasihan keluarga saya. Saya bertindak atas nama beliau hari ini secara baik-baik. Tentu ketika yang bersangkutan itu tidak angkat telepon saya, tugas saya selesai, bangunan ruko udah selesai. Saya datang ke rumah beliau untuk mencari beliau. Beliau tidak ada dengan alasan istri beliau keluar. Lalu saya tanya, keluar pakai apa? Pakai mobil. Mobil ada, Bu. Pakai motor, Pak. Motor juga ada, Bu. Oh, pakai jemput kawannya. Oke. Saya sampai kepada saya itu tidak ada sedikit pun nada saya mengancam atau mengintimidasi dan apapun sejenisnya. Saya hanya sampaikan, tolong sampaikan kepada Bapak, penuhi komitmen saya. Kalau iya, kalau enggak. Itu saja. Dan artinya saya bisa bersumpah juga, ya, bersumpah bahwa tidak ada sedikit pun mengancam, mengintimidasi dan membuat orang. Tapi nggak tahu lah perasaan perempuan. Intinya saya datang seperti itulah. Tadi sempat tersebut bahwa ada beberapa oknum yang menyudutkan Pak RT ini. Ini gimana? Apa nih sebenarnya terjadi? Nah, ini tadi yang sangat saya sayangkan. Di KPM itu kan cukup banyak masyarakatnya. Namun ada salah satu oknum yang menurut kami sangat disayangkan sekali. Yang bersangkutan itu ya lebih banyak berpihak kepada developer dan menyudutkan saya, menyudutkan Pak RW, menyudutkan perangkat yang lain. Nah, berarti tidak mengayomi, lebih cenderung? Iya, ini yang saya sayangkan sebagai
oknum tersebut kan punya tugasnya mengayomi, melindungi, dan memberikan rasa aman di tengah masyarakat. Ini justru sebaliknya. Tentu ini sangat disayangkan. Rasanya mungkin tidak etis dan tidak elok dan dilakukan ini oleh oknum yang bersangkutan. Mudah-mudahan yang bersangkutan bisa mendengar ya apa yang menjadi saya sampaikan demikian. Nah, di sini juga perlu saya sampaikan turut dan sangat sayangkan sekali pada saat pertemuan pada malam hari Sabtu malam tersebut di kediaman Pak RW ya, Pak Rafiq, ada salah satu media yang saya lihat dari awal juga mengambil video menggunakan handycam, dan saya pada posisi itu adalah posisi yang disudutkan oleh masyarakat. Namun pada saat itu tidak ada sedikit pun dari media tersebut mengklarifikasi ke saya, nanya ke saya. Bahkan setelah acara selesai pulang, sempat hampir terjadi insiden, juga yang bersangkutan itu pulang ke rumah, lalu melewati rumah PRW. Ketika lewati itu, yang bersangkutan juga tahu bahwa saya ini sebenarnya sudutkan, namun tidak minta klarifikasi dan pandangan seperti itu. Nah, closing statement nih Bang, seperti apa nih yang ingin Abang sampaikan? Ya, memang risiko saya sebagai seorang RT, nah hari ini juga saya profesi sebagai orang lawyer, memang banyak risiko yang saya ambil. Salah satu, ketika saya mau membongkar adanya peristiwa ya, dugaan tindak pidana atau aktivitas yang dilakukan oleh seorang oknum perangkat sebelum kami, yang diduga menjual fasos tanah milik masyarakat kepada salah seorang warga juga. Nah, pelaku ini adalah oknum perangkat. Dia terima jual, lalu batasnya digeser, dia juga tukangnya, dia terima uangnya, masuk uang ke rekening dia, Bang Taufik. Ada buktinya Ini, bukti yang lengkap nih. Ini foto-fotonya, apakah dia yang tukangnya sekalian? Itu. Jadi ada beberapa titik fasum yang dijadikan. Ada 3. Ada fasum di dekat rumah yang bersangkutan. Pikir masyarakat tahu lah, yang di pojok itu batas yang digeser lebih kurang. Jadi dia terima uangnya, bukti transfernya ada, foto-foto dia tukangnya ada tuh ada. Yang kedua, di ruko di depan kiri kanan itu sebenarnya ada badan jalan yang dibangun oleh yang bersangkutan. Ketika yang sebelah kanan pintu masuk itu juga yang bersangkutan juga tukangnya. Hari ini tidak pernah dibongkar, tidak pernah ditertibkan. Padahal saya dan reporter sebelumnya sudah pernah bersurat untuk itu dibongkar karena itu masuk badan jalan. Pak RW juga ada sampaikan, namun yang bersangkutan tetap tidak mau membongkar sampai hari ini. Namun suatu apresiasi yang saya sampaikan kepada salah satu oknum yang berada di sebelah kiri pintu keluar, itu sudah diluruskan, Bang Taufik. Nah, saya pikir yang bersangkutan punya itikat baik ya, udah diluruskan, dan sekarang jalan itu lebar sesuai dengan set plan yang ada. Nah, saya pikir itu bukan hak yang bersangkutan, segera tertibkanlah. Walaupun saya nggak jadi RT, itu juga tetap akan saya kejar itu. Mengenai fasum itu nggak boleh, itu hak masyarakat, hak kita bersama, termasuk hak saya sebagai warga di situ. Dan terakhir, harapan saya kepada Pak Sarli selaku developer dan juga selaku klien saya berharap ini diselesaikan secara kekeluargaan saja, dan minta tolong segera hak-hak saya sebagai lawyer Bapak itu diselesaikan. Artinya tidak perlu kita tempuh yang cara-cara pengadilan, hukum segala macam. Saya pikir Pak Sarli juga punya etikat baik untuk menyelesaikan itu. Hari ini saya bekerja, berbuat untuk Bapak, dan hari ini saya minta jasa saya. Itu harapan saya. Mudah-mudahan Pak Sarli yang saya hormati untuk bisa mendengar dan bisa menjawab terhadap apa yang menjadi keresahan. Dan terakhir saya minta tidak ada lagi berita atau isu-isu yang dipelintir-pelintir. Kasihan masyarakat, gaduh, ribut. Dan Pak Sarli punya keluarga, masyarakat juga nyaman, dan terakhir saya juga punya keluarga yang tidak elok untuk diteruskan. Mari kita selesaikan secara baik-baik, secara kekeluargaan, tunaikan hak saya sebagai lawyer Bapak. Terima kasih. Dan itu dia klarifikasi dari Bang Darus selaku Ketua RT 01 RW 15 ya, Kelurahan Sialang Lumbu ya Bang ya. Dan demikian kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.